Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energe mata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, tetap kita dalam keadaan pelajaran ketidaktahuan atau moha atau kegelapan batin atau kebodohan batin. Nah, ini nggak ada di situ. Saya baca, untuk saya nambahin aja. Amsal 26 saya bacakan aja. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kita lihat ada pengetahuan. Amsal 18:15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Jadi kalau lihat dari ayat ini, Tuhanlah yang memberikan hikmat, kebijaksanaan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi Tuhan yang memberikan seluruh pengetahuan teknologi IT semua. Tapi dalam Amsal 18:15 itu bunyinya hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Pengetahuan apa yang dimaksud? Ini beda ini. Amsal 18:15. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan. Artinya ngerti dulu. Dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Pengetahuan apa yang dimaksud? Dulu saya berpikir juga sama mungkin tentang teknologi, ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu apalah semua ya. Ternyata Tuhan nggak arahin ke sana. Amsal 18:15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Orangnya harus berpengertian dulu. Nanti pengetahuannya timbul.
Tuhan akan memberikan. Dan telinga orang bijak tuh, bijak maksudnya, menuntut pengetahuan. Sebenarnya lagi berbicara tentang pengetahuan yang sekarang yang kita sedang pelajari. 7 membunuh, 7 berbohong, 15 itu di pengetahuannya. Karena masalah kebijaksanaan ini. Nah, setelah kita mempelajari tentang ketidaktahuan akan berbohong, ketidaktahuan akan pengetahuan akan kesombongan, ketidaktahuan akan pengetahuan akan membunuh, ya. Itu jadikanlah pengetahuanmu menjadi penuntun dan perhatikanlah dengan seksama perilaku dirimu. Tangkap? Ya, jadikanlah pengetahuanmu menjadi penuntun dan perhatikanlah dengan seksama perilaku dirimu. Jadi pengetahuan kita menjadi penuntun kita dan perhatikan dengan seksama perilaku dirimu. Orang yang tidak punya pengetahuan hidup sebebas-bebasnya. Sedangkan orang yang punya pengetahuan hidupnya dibatasi oleh pengetahuannya. Bener gak nih? Orang yang gak punya bebas semuanya. Ya, mau zina-zina, mau maki orang bebas. Tetapi orang yang punya pengetahuan hidupnya dibatasi oleh pengetahuannya. Karena kau punya pengetahuan, gak boleh, terbatas ini. Begini gak boleh, saya punya pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan dibatasi oleh pengetahuannya. Jadi semuanya dibatasi karena kita tahu pengetahuannya. Coba kalau yang nggak punya, masa sampai begitu sih? Kita kan masih orang nggak suci, punya masa berdosa. Dia nggak punya pengetahuan, makanya liar dia. Kita yang punya pengetahuan terbatasi, nggak boleh terbatasi. Karena apa? Karena terbatas. Kenapa terbatasi? Karena segala sesuatu atau ada aturannya. Dan segala sesuatu ada batasannya. Tidak ada segala sesuatu itu yang bebas sebebas-bebasnya. Kau bisa kelihatan bebas karena kau tidak punya pengetahuan. Jawabannya itu. Oke? Orang yang tidak punya pengetahuan hidup sebebas-bebasnya. Sedangkan orang yang punya pengetahuan hidupnya dibatasi oleh pengetahuannya. Karena segala sesuatu ada aturannya. Dan segala sesuatu ada batasannya. Begitu seseorang perilakunya menerobos pengetahuannya, ia pasti mengalami penderitaan atau pencobaan. Itulah kebodohan batin. Kau punya pengetahuan, sengaja terobos pengetahuan itu. Kau akan mengalami penderitaan atau pencobaan. Itulah namanya apa? Kebodohan batin. Udah tahu, kawinilah, apa namanya? Kita harus mempunyai pasangan yang seimbang. Sepadan dan seimbang. Punya pengetahuan itu? Teroboslah itu. Kau pasti menemukan penderitaan atau pencobaan. Yang seiman aja babak belur, apalagi yang gak seiman. Kan sengaja cari penyakit kan. Karena kau menerobos pengetahuan itu. Udah tahu gak boleh ambisi dunia. Diterobos. Pasti akan menimbulkan penderitaan. Renungannya seperti ini. Manusia lebih suka yang instan dan cepat untuk mencapai tujuan. Tapi ujungnya terantuk batu. Ikut Tuhan sampai tujuan. Tapi di mata manusia sangat lambat. Gitu kan? Sangat lambat. Makanya orang bilang ikut Tuhan capek. Ulangi lagi. Manusia paling suka dengan cepat dan instan untuk mencapai tujuan. Ujungnya terbentuk batu. Ikut Tuhan sampai tujuan, tapi bagi manusia terasa lambat sekali. Oleh karena itulah orang bilang ikut Tuhan itu capek. Permasalahannya ada di mana? Di kairosnya, Pak. Masalahnya di situ. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan, karena memang waktunya dia. Kita ATM harus mengikuti waktunya Tuhan. Saya puji Tuhan, alhamdulillah semua sementara selesai semua. Pompa rusak selesai. Kulkas rusak minggu kemarin, buru-buru pulang, selesai.
Apalagi mesin cuci selesai. 2 minggu kuping saya sakit, budak nggak dengar sebelah, selesai. 4 selesai. Tapi nunggunya 3 bulan. Selesai semua ini 4 perkara ini 3 bulan. Karena masalahnya waktu itu saya buntu jalan, saya bilang buntu kiri kanan atas bawah, nggak ada yang mau ke sono, Pak. Jaraknya terlalu jauh. Saya udah panggil kenal-kenal sama tukang kulkas semua, nggak ada yang mau datang karena jaraknya terlalu jauh. Bukannya nggak mau datang, jadi mereka maunya dibawa ke tempat mereka. Kemarin pas dia dengar ini timernya kasar, ini punya Cina punya, dia bilang bunyi kerrrr. Dia masih simpan timer kulkas itu buat made in Korea. Dia sayang, dia bilang saya simpen ini, dia bilang karena ini nggak ada yang jual lagi. Nggak tahu gimana, dia bilang udah pasang di sini aja. Dikasih pasang, langsung halus, nggak ada bunyi ya. Oh beda ya, bentuknya sama tapi cuma made in-nya beda. Satunya made in China, satu made in Korea. Dipasang, tuh mana ada bunyi, dia bilang. Oh iya ya, nggak ada bunyinya. Bagus semua. Jadi saya nunggunya 3 bulan. Kenapa saya nunggunya 3 bulan? Ini sudah maunya Tuhan keadaan kondisi hidup saya. Karena awalnya saya berpikir hanya kulkas, hanya pompa, kayak hal duniawi. Tapi saya tidak menyadari bahwa barang-barang saya akan sulit diperbaiki karena jarak yang jauh. Saya harus bawa ke kota. Ongkosnya berapa? Mau bawa kulkas, bawa mesin cuci. Ongkosnya berapa? Habis duit saya. Sebulan buntu, saya udah mulai kelabakan saya. Rusak lagi pompa, kelabakan saya. Udah mulai kelabak, mana kuping lagi. Sakit waktu itu lagi. Harus ngurusin dulu nih yang sakit nih. Ke dokter, ke klinik, ditetesin 2 minggu nggak sembuh, langsung ke THT. Dirujuk ke BPJS THT. Di keker, nggak ada infeksi, dia bilang. Cuma disemprot pakai cairan, ada sesuatu yang keluar. Kata ya. Keluar. Ada sesuatu yang keluar. Itu yang nutup lubang jadi budak. Langsung sekali disemprot, terbuka saya. Oh iya, langsung nggak budak lagi itu saya. Saya nunggunya sampai 3 bulan. Kenapa? Ini proses saya. Karena keadaan saya yang jauh dari kota membuat saya sangat sulit untuk memperbaiki segala sesuatu. Karena maunya harusnya keluar dari kota. Karena saya butuh jalan atas bawah nih, bingung saya. Akhirnya nggak tahu terbesit dalam pikiran saya berdoa. Tuhan, tolongin saya Tuhan. Ini nggak bisa diperbaiki semua karena jaraknya jauh Tuhan. Saya mau nggak minta tolong sama Tuhan. Karena buntu saya atas bawah. Itu 4 tuh buntu. Utara, selatan, barat, timur. Kuping sakit, pompa rusak, kulkas rusak, mesin cuci rusak. 4 penjuru mata angin. Kelawahan saya, nggak sanggup lagi. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong bantuin saya, gimana saya memperbaiki itu Tuhan. Telepon orang minta 500. Bapak 300, orang minta 500. Karena jaraknya terlalu jauh. Harusnya memang bisa dicari 300, tapi tetap aja duit gitu. Akhirnya mau nggak mau saya sebulan-bulan saya berdoa sama Tuhan. Gimana Tuhan tolong bantuin. Bener. Dalam waktu yang dalam beberapa tak langsung selesai. Kok pas semua ya? Pas tukang kulkasnya mau, pas mesin cucinya juga bisa. Mesin cuci itu saya repot loh. Karena dinamonya yang kena. Diganti barang Cina, khawatir. Saya tanya mau gulung baru apa Cina? Dia bilang gulung aja. Gulung nggak muter, Pak. Gulung baru, tembaga nggak muter. Bawa saya dari muter satu, saya pindahin lagi ke tempat yang benerin kulkas saya. Bawa aja ke tempat saya bawa. Cek, setengah hari dia nyari apa yang membuat dia nggak muter. Ya. Rupanya kabelnya terbalik. Kabel terbalik, jadi orang tukang dinamonya waktu gulung itu nggak sama. Dia ada 3 kabel. Jadi yang di tengah ditaruh di pinggir. Yang di pinggir taruh di tengah. Pas dicolok ke Samsungnya nggak nyambung dia, nggak muter bener. Tapi waktu udah ketemu, tapi tetap muternya ke kanan doang, Pak, nggak bisa ke kiri. Sedangkan mesin cuci itu harus kiri kanan, harus bisa gitu. Dia ke kanan doang, nggak bisa ke kiri. Dicari lagi ketemu di mana, dia bilang. Kok pencetannya nggak memerintahkan kiri kanan, kita hanya ke kanan doang. Dicari ketemu, kabelnya putus satu. Jadi yang ke kirinya putus. Sambung lagi, ketemu, dia bilang, oh udah ketemu, sambung lagi, baru putar kiri, putar kanan, wah ya udah bagus, bawa pulang. Saya jujur aja sampai kelabakan, saya minta tolong sama Chandra saya telepon, minta tolong pindahin dari Kampung Bintang ke BB Tower, Jalan Koba, kan dekat, tapi kan kalau ngangkat berat juga kan,
minta tolong sebentar sambil lewat. Selesai, 4 penjuru angin mata angin selesai. Ya. Saya berdoa, memang kayaknya memang dalam keadaan hal-hal yang kecil pun harus minta tolong Tuhan, Pak. Memang sih manusia sudah bilang, manusia maunya apa tadi? Cepat dan instan. Tangan sendiri. Ternyata terantuk batu, buntu sana kiri kanan. Minta Tuhan agak lambat, Tuhan. Tapi setelah diselesain, selesai ini dalam beberapa minggu ini. Selesai ya dalam 1 minggu. Selesai semua. Nah, saya sebenarnya yang terganggu tuh dengan kuping saya karena nggak dengar sebelah saya. Oke. Nah, saya bersyukur, saya bersyukur memang ada sebab. Orang bilang kok bisa dalam dalam 1 minggu bisa selesai semua. Orang bilang, kalau orang Bangka bilang saya ajarin. Orang Bangka bilang itu ada kuingin. Kuingin itu artinya dewa penolong. Nah, dia orang Bangka, dia punya kepercayaan kalau orang itu hidupnya bisa teng, pas, kok pas, lagi buntu jalan, pas ada yang nolong, pas. Itu ada kuinginnya, ada dewa penolongnya. Nah, kita percaya bahwa semua karena Tuhan. Kok bisa pas ketemu orangnya. Teng, pas semua. Itulah namanya saat butuh jalan Tuhan buka dan selesai dalam 1 minggu. Makanya saya kemarin buru-buru pulang dan ternyata semuanya selesai. Oke. 3 minggu Ibu Gembala nyuci pakai tangan. Gara-gara mesin cuci. Oke, sampai kembali sini. Begitu seseorang menerobos pengetahuannya, ia pasti mengalami penderitaan atau pencobaan, itulah kebodohan batin. Karena segala sesuatu ada aturannya dan segala sesuatu ada batasannya. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya hidup tidak sesuai aturannya. Jadi aturannya kita sudah belajar tentang pengetahuannya. 1 Petrus 1:14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saya sebenarnya ada rencana mau buka pangkalan gas, tapi mau doa dulu. Boleh nggak Tuhan buka pangkalan gas? Enggak, kalau selama ini kan saya ngambil pakai motor kan ke pangkalan orang. Jual lagi. Jadi saya bilang saya nggak mau hidup saya ini nggak mau lagi capek Tuhan. Saya kalau ngambil ngambil lagi agak capek. Coba kalau punya pangkalan sendiri Tuhan. Tapi saya mau tanya Tuhan, saya nggak mau terantuk batu, Pak. Ya enggak, jangan terantuk batu. Jadi saya doa aja kalau Tuhan nggak setuju ya udah. Kayak tanah saya mau jual nggak nawar-nawar tapi nggak ada yang jadi. Ya udahlah, saya nggak mau terobos pengetahuan saya, nanti ini keceblos nanti. Ada yang mau tawarnya setengah harga tanah saya 20 juta, 10 juta lah, dia bilang ya 10 juta duit sekarang Pak, kamu kira-kira Pak saya kasih 10 juta kira-kira seminggu habis gak Pak? Minggu, karena banyak ini ada aja kita mau kerjain habis, kita mau tanam ini, kita mau beli ini pasti habis sebel. Habis, nggak ada artinya sekarang 10 juta itu ditawar setengah adalah daripada saya maksain diri nanti menyesal di kemudian hari. Tuhan bilang, nah kenapa kamu dulu jual murah-murah? Ya kan karena kamu namanya mau cepat semuanya. Oke, saya nggak sekarang benar-benar mau minta tanya Tuhan aja lebih baik, karena kita selalu punya satu pengetahuan bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Jadi kalau saya lakukan ini di masa depannya Tuhan nggak setuju, saya percaya aja. Kalau hari ini saya doa dan Tuhan setuju, saya tahu jalan terbuka bagi saya. Tapi kalau Tuhan nggak setuju, saya tahu nanti ke depannya ini bisa keceblos ini. Jadi saya nggak mau seperti itu. Nanti Tuhan bilang umatku sungguh bodoh. Oke. Seandainya nih ada lagi nih. Tadi kemarin tambahnya apa? Seandainya mau bunuh diri, apa alasan yang kuat? Saya tambahnya apa tadi? Oke, bunuh diri karena putus cinta, bunuh diri karena orang tua tidak peduli lagi, bunuh diri terlalu banyak masalah dan tidak terselesaikan, bunuh diri karena tidak dibeliin handphone atau motor, bunuh diri karena harta ludes, bangkrut, bunuh diri hutang banyak tidak terbayar, apa gitu, bunuh diri karena sakit tidak sembuh, dan lain-lain. Banyak alasannya. Tapi yang banyak ini, yang lainnya adalah, oke, kadang-kadang orang ada masalah sepele juga bisa bunuh diri, tapi yang terbanyak ini. Oke. Kemarin ada pertanyaan, saya ini hanya mau menyempurnakan aja hari ini untuk yang kemarin. Ada yang kemana apa? Aku bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milikku. Aku bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milikku.
Artinya itu mencuri. Ngutil termasuk mencuri. Sambil lewat ngambil rambutan orang 1 biji. Itu ngutil. Karena coba Anda bayangkan, kita kembali ke masa lalu. Lalu Tuhan Yesus jalan, ada buah arah pendek. Lalu diambil. Terus Imam Farisi tanya, saya mau tanya, Petrus sini. Tadi gurumu ngutil ya? Bener apa kagak itu? Udah ngomong sama orangnya belum, pohon buah arah dikutil sama guru. Gimana sih guru kamu? Ada cacat ya? Ada cacat, ternyata memang nggak boleh, Pak. Oke, ada satu lagi. Tadinya nih, ini pengetahuan baru nih. Kita pasti alaminya memang begini, Pak. Yang akan saya sebutin gini. Aku memang tidak berkenan akan masa lalumu. Tahun-tahun yang kau lalui, bulan-bulan yang kau lalui, minggu-minggu yang kau lalui, dan hari-hari yang kau lalui. Karena kau sama dengan makhluk. Tidak berkenan. Kalau nemu uang sesuatu, diambil atau tidak? Tapi bunyinya aku bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milikku. Kalau di pasar ketemu ada 50.000. Siapa? Secara refleks kita pasti ambil. Lalu saya bilang, saya mau bertanya kepada kamu, hai kau pemegang visi. Aku bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milikku. Itu milik siapa? Saya mikir dulu, lama saya mikir. Ya kalau 50.000 gimana ya? Kalau 500 saya cuekin, Pak, 500 perak. Sekarang kau tadi main bayang-bayangin kata Tuhan. Sekarang bayangin kembali. Suatu aku mau masuk ke bait suci dan membayar pajak bea masuk itu 2 dirham. Aku tidak menyuruh Petrus untuk mengambil di mulut ikan. Saya berkata kepada Petrus, tadi kamu lewat pasar kan ketemu 2 dirham. Udah bayarnya bea suci. Terus Imam Farisi panggil kamu, Petrus, tadi gurumu nemu duit ya, kemana duitnya itu? Kok guru kamu nggak bener kok, duit kok jatuh dia ambil, miskin bener guru kamu. Anda bayangin, kira-kira Yesus berbuat seperti itu nggak? Ada celah, ditanya, Petrus, tadi gurumu nemu duit ya? Untuk bayar biaya bait suci 2 dirhamnya. Gimana, Pak? Masih ada celah. Osin kritisnya masih ada celah. Kalau ketemunya di depan rumah masih oke. Ya, ya kan di depan rumah, masih lingkungan kita lah. Kan kita suka nemu di jalan-jalan. Bener? Nemu di pasar-pasar. Kalau 500 perak kau bisa abaikan. Kalau 50.000. Duit siapa ini? Kalau uangnya 1.000 apa 2.000, Anda bisa teriak-teriak, "Oi, duit siapa nih 2.000 jatuh?" Gitu. Kalau uangnya 10.000, ngomongnya agak pelan. "Oi, duit siapa ya?" Kalau 100.000 sambil diinjek dulu duitnya. Duit siapa ya? Harga kesucianmu cuma 100.000. Anda memang gila. Sepele kan? Aku tidak berkenan atas masa lalumu. Pengetahuan baru nih. Nggak nge kita selama. Saya juga nggak nge kok. Biar kita namanya biasa, Pak. Tapi Anda bayangkan Yesus lakukan seperti itu. Bagaimana Imam Farisi akan memanggil murid-muridnya? Andreas, tadi gurumu nemu duit 50.000. Emang duit siapa itu tuh? Ya nggak tahu, guru yang nemu itu. Kan bunyinya aku bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milikku. Itu milik siapa? Nggak tahu Tuhan. Jadi saya ambil.
Ini susah ya. Ini susah ini. Ya, susah kan? Enggak, saya diingetin minggu ini tamu Tuhan. Ayo, kata Tuhan. Tapi ini masih ada renungan. Belum selesai deh, belum selesai. Ya, makanya saya udah bilang tenang aja, apa terjadi kehidupanmu nanti kebuka kok. Nanti tiap minggu pasti ada pengetahuan yang baru. Tapi nemu duit ini ada sesuai kondisinya. Apakah di lingkungan rumah kita atau di tempat lain? Nah, tempat lain ada 3 pengetahuan. Diambil dulu untuk disimpan sampai orangnya balik ngambil. Siapa tahu, anggap di toko saya, ada orang ketinggalan apa gitu. Nah, siapa tahu orang yang balik lagi lah gitu. Saya ada kadang-kadang orang jatuh 5.000 dia balik lagi loh. Udah 2 jam 3 jam dia balik lagi. Dia cari-cari. Kok duitku ada jatuh di sini enggak? Kalau saya merasa nemu, ini duit saya kembali. Nah, itu jadi nunggu sampai orang yang balik lagi. Yang seterusnya adalah mengembalikan dengan cara mengantar lewat alamat kalau ada KTP-nya. Kalau barang tas jatuh, ada KTP kita kembalikan. Kan sering terjadilah nama itu. Terus 3, kalau terlalu banyak duitnya 10 juta atau membawanya ke kantor polisi. Yang permasalahannya Tuhan, nggak ada KTP, nggak ada tas, uangnya 50.000 Tuhan. Mau ambil apa atau tidak? Kan nggak ada yang nggak tahu pemiliknya Tuhan. Kalau saya nggak ambil, orang yang ngambil Tuhan. Rugi gitu. Oh, saya paling iseng kalau Tuhan kasih pengetahuan, saya argumen balik. Loh, kan kalau nggak diambil kan 50.000 orang yang ngambil. Nemunya di kampung asem. Pulang seneng kan? Udah dapat 50.000, seneng ya. Tuhan bilang tidak boleh lagi. Jangan ambil karena itu bukan milikmu. Kalau aku berbuat seperti itu dulu, kata Tuhan, betapa aku akan dicelah oleh manusia. Kalau tak ada seorang pun yang tahu, kau sudah tahu kau adalah sang pembanding Osin kritis. Dia tahu. Ini kita beratnya di situ, Pak. Saya katakan banyak orang dalam teologi itu tidak menemukan jawabannya. Suka orang iseng-iseng itu bikin postingan. Tuhan ciptain manusia untuk apa sih? Ada yang bilang untuk memuji-muji Tuhan. Emang gak ada kerjaan lain di surga muji-muji terus gitu? Emangnya malaikat gak bisa muji Tuhan, kenapa harus ciptain manusia? Ada yang jawab, untuk kemuliaan Tuhan. Emangnya tanpa manusia Tuhan itu gak mulia? Tanpa Anda juga Tuhan sudah mulia. Banyak orang komen. Saya beberapa kali menemukan postingan-postingan di grup Facebook ataupun di postingan pribadi. Saya sih gak pernah posting yang model gitu. Kita udah tahu jawabannya. Tapi orang coba posting, semuanya ngasal aja komennya. Sampai orang sebenarnya ada juga yang bilang, kita juga sebenarnya selama bertahun juga nggak tahu kenapa manusia itu diciptakan. Pasti ada tujuannya. Masa hanya menciptakan serupa segambar dengan penciptanya. Tujuan akhirnya untuk apa dibikin? Emangnya Tuhan itu nggak bisa bikin malaikat itu serupa segambar dengan dirinya? Kan tinggal dikasih badan jasad aja. Masukin aja rohnya malaikat dalam, bikin dulu tanah ya. Masukin rohnya malaikat Mikael. Bisa kok. Kalau hanya serupa segambar, ternyata Tuhan itu apa yang sudah dia ciptakan makhluk itu tidak pernah dia batalkan. Sekali udah jadi, nggak jadilah. Masukin aja roh malaikatnya ke dalam jasad. Nggak pernah dibatalin. Tuhan masa Tuhan kok pakai batal kok kayak apa? Mikirnya tuh nggak mateng bener, nggak jadi deh, batal deh. Nggak bisa, apa yang sudah diciptakan jalan terus. Dia harus menciptakan satu makhluk lagi yang kita kenal namanya manusia ini. Sekarang pertanyaan, untuk apa sebenarnya Tuhan menciptakan manusia? Hai ahli-ahli teologi, coba jawab pertanyaan ini. Untuk apa Tuhan ciptaan yang namanya manusia? Pasti ada tujuan utamanya. Untuk kemuliaan, untuk bersama-sama makan semeja di sini juga makan-makan, gak usah di sorga. Untuk kemuliaan Tuhan, tanpa manusia sudah mulia kok. Apalagi ada 4 malaikat serafim, seperti singa, seperti manusia, seperti lembu.
Dan seperti burung nazar yang selalu tiang malam bernyanyi, haleluya, haleluya. Selalu siang dan malam. Ada 4 serap, udah mulia Tuhan itu. Ada tim kurnya. Sebelum Lucifer jatuh, dia yang pimpin pujian. Untuk apa manusia? Sampai sekarang tidak terjawab. Makanya itulah kita ini yang benar-benar kayaknya sulit sekali, Pak. Karena osin kritis itulah. Comparator. Seandainya manusia tidak menemukan kesalahanmu, tapi pembandingmu akan menemukan. Nemu uang 100 masih diambil Tuhan ya. Aku bertekad untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milikku. Kan bukan milik Anda. Kenapa diambil? Kalau nggak diambil kan orang yang ngambil Tuhan. Ya dia kan makhluk, kamu kan bukan. Pertanyaan dibalik sama Tuhan. Dia kan makhluk, kamu kan bukan. Kalau orang serakah apa kamu mau ikut-ikutan dia? Kamu kan bukan makhluk. Kan enggak, apa yang makhluk lakukan kamu tidak boleh lakukan. Kamu sudah dibatasi oleh pengetahuanmu. Ada lagi, selesai ya. Aku bertekad tidak meminum minuman yang bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Nah, kemarin nggak apa-apa, kita selalu jawab Pak. Setiap pertanyaan yang kritis harus jawab. Saya kan nggak mabok, tidak ganggu orang, tapi ganggu hati Tuhan. Pertanyaannya, emang Tuhan terganggu? Gimana cara jawabnya? Bagus. Menurut saya Graciela bagus, kritis. Harus bisa menemukan jawabannya Pak. Gimana jawabannya? Nanti orang ketawa loh kalau Anda posting gini, Tuhan terganggu kalau Anda mabok. Terus orang tanya, emang Tuhan ikut-ikutan mabok sampai terganggu juga dengan Anda mabok? Karena sebenarnya orang itu tidak mendapatkan jawabannya. Saya kan mabok tidak ganggu orang. Ya, tapi hati Tuhan terganggu. Kok begitu? Gimana cara jelasinnya? Pertama, denger nih. Saya dikasih jawabannya minggu-minggu ini. Ini sampai habis udes nih. Pengetahuan lagi dicurahkan hal-hal yang sepele. Ini kadang ngurusin yang sepele-sepele loh. Nemu uang, ngutil. Ini yang sepele-sepele, tapi ini nggak boleh nih. Pertama, 1 Timotius 2:3. Ayo baca dulu, buka Alkitab dulu. Mana Alkitab? Buka itu. HP. Oke, 1 Tim 2:3. 1 Tim 2 ayat 3. Saya dikasih jawabannya sama Tuhan. Saya waktu Graciela itu, saya agak gimana cara jelasinnya? Kita mencoba kemana menjawab memang. Tapi kita akan lebih detail lagi. Saya dikasih jawaban sama Tuhan. Saya kan mabok kan tidak ganggu orang. Pasti argumennya itu. Dosa nggak dosa urusan belakang. Itu urusan makhluk. Tapi masalahnya saya kan mabok tidak ganggu orang. Kamu harus mempersalahkan saya. Tapi jawabannya hati Tuhan terganggu. 1 Tim 2:3. Yes, baca. Pegang mic. Ini lagi ngurusin yang kayak hal-hal yang sepele nih. Tapi nggak boleh nih. Hal-hal yang sepele tapi tidak boleh. 1 Tim 2 ayat 3. Itulah yang baik. 1 Gedekan suaranya. Ya. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Terus 24. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya semua orang apa? Terganggunya hati Tuhan, kebenaran ini untuk semua orang. Supaya diselamatkan. Supaya semua orang diselamatkan memperoleh pengetahuan akan dia. Tuhan maunya seperti itu. Semua orang.
Jadi masalah mabok, Tuhan terganggu itu berlaku untuk semua orang harusnya. Harusnya. Karena firman-Nya supaya mereka emang tukang mabok emang bisa diselamatkan. Tapi Tuhan mau selamatkan. Karena tulisnya semua orang supaya dia tahu pengetahuan. Pengetahuannya gimana sih? 2. Renungannya dulu. Kebenaran hidup adalah untuk semua umat manusia. Benar, oke? Dengan ayat 1 Tim 2:3 artinya kebenaran hidup adalah untuk semua umat manusia. Seharusnya, karena Tuhan sumber dari kebenaran semuanya. Tapi kita akan pisahkan menjadi 3. Yang kedua adalah khusus bagi umat Kristen akan dihajar. Kebenaran itu kalau Anda melanggar, khusus umat Kristen akan dihajar. Ibrani 12:6. Ibrani 12:6. Ya, gantian. Pertama, supaya semua orang memperoleh pengetahuan dan semua orang diselamatkan. Artinya kebenaran hidup adalah untuk semua umat manusia. Kedua, khususnya bagi umat Kristen akan dihajar kalau melanggar kepada kebenaran, kesucian, dan kebaikannya. Ibrani 12:6. Ini sulit loh. Nemu uang 100.000 ini biasa kita ambil, ini sulit nih. Tapi saya lagi bertekad nggak mau lagi, berhenti saya. Kemarin nemu, saya nganter gas ke toko, di depan terasnya saya nemu uang 500 perak. Langsung saya ingat ini, Tuhan baru kasih tahu tadi ya. Nggak boleh. Langsung saya panggil yang punya toko, nemu 500 perak. Punya siapa? Ayo, saya bilang. Langsung yang punya toko, cuk, punya saya. Oh, ya udah, ya udah. Udah depan toko di tanah, bukan di toko kamu bilang tanah. Oh, diakui, biarin. Saya udah inget, oh nggak boleh. Oke, tapi kan 500, suatu saat nanti ketemu 100.000 pas ini. Itu baru 500 perak. Nanti suatu hari Anda akan diuji dengan uang 50.000 dan 100.000. Dengar kata saya. Kita uji nanti bagaimana. Oke. Khususnya bagi umat Kristen akan dihajar. Ibrani 12:6. Oke. Ibrani 12:6. Ya, baca, monggo. Khususnya bagi umat Kristen akan dihajar kalau melanggar kebenarannya. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 12:7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, khusus umat Kristen akan dihajar karena dia menganggap Anda anaknya. Khusus Kristen. Ini umum dulu, Pak. Dari makhluk terus umum Kristen. 2 tingkatannya. Makhluk, semua kebenaran berlaku untuk semuanya. Turun 1 tingkat, naik 1 tingkat, khusus umat Kristen akan dihajar karena dia mengakui engkau sebagai anaknya. Yang ketiga, oke. Tapi nanti dulu. Bagi makhluk adalah Ibrani 12:8. Ibrani 12:8 yang makhluk nih. Ya, gantian lagi. Ya, Tian sekarang. Oke. Ibrani 12:8. Saya nggak main nanti kita terus minggu depan. Kita kesini dulu nih. Ibrani 12:8. Jadi kalau Kristen dihajar, Kristen ya umum ya, dihajar kalau melanggar kebenaran dan kesuciannya. 12 sekarang bagi makhluk 12:8. Ibrani 12:8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Ya. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi makhluk itu adalah anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu diterjemahkan anak haram, bukan anak sendiri, anak tetangga, atau anak tidak sah. Jadi kata gampang itu diterjemahkan anak haram, bukan anak sendiri, anak tetangga, anak tidak sah. Jadi kalau ada makhluk mau mabok-mabokan, terserah. Tuhan nggak hajar kamu. Tapi permasalahannya adalah tadi dikatakan yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semuanya mau selamat. Arti makhluk itu Tuhan juga niat untuk diselamatkan. Arti kebenaran ini harus. Tuhan kasih saya begini penjelasannya, benar nih. Jadi antara makhluk terus
Kristen nanti balik ke ATM terakhir. Tingkat 3 itu ATM, oke? Makhluk kebenarannya nanti untuk Kristennya dihajar, nanti yang ketiga untuk ATM khusus. Oke. Argumennya adalah jika anak sendiri kebiasaan minum arak, alkohol, kita sebagai orang tua hatinya terganggu nggak kalau anak sendiri? Kenapa kamu minum arak, mabuk-mabukan, ikut-ikutan ke sana begitu, gimana? Terganggu kita karena anak sendiri. Makanya kalau Kristen mabok-mabokan, terganggu Tuhan itu anaknya, dihajar ada. Terganggu. Yang kedua, dengarkan argumennya. Tetapi aneh, jika kita lihat yang bukan anak kita atau anak tetangga, di mana kita setiap hari lewat dan melihat anak itu tiap hari minum arak, alkohol, lama-lama terganggu juga hati kita. Dalam hati kita bertanya, apa orang tuanya nggak ngelarang dan bilangin dia? Kan? Anak kita mabok, terganggu kita sebagai orang tuanya. Tetapi aneh bin ajaib, kalau kita ngelihat anak orang dan lewat depan rumahnya, kan kita lihat dia sedang mabuk, lama-lama terganggu juga kita. Karena kita asal lewat ngelihat dia lagi mabuk depan, mabuk. Kawan-kawan sama kawan-kawan minum arak mabuk. Lama-lama terganggu dan kita bertanya, apa orang tuanya nggak ngelarang dan bilangin dia? Ternyata Tuhan bilang, kalau kamu melihat anak tetangga, anak yang bukan anak kamu yang sah, kalau kamu lewat, asal keluar rumah, lewat rumah dia dan melihat anak tetangga sedang mabok tiap hari, lama-lama kamu terganggu nggak? Iya Tuhan. Aku adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresent. Dan aku melihat anak-anak gampang, mabok tiap hari, lama-lama terganggu aku. Nangkep? Kamu aja bisa terganggu kata Tuhan. Apalagi aku yang melihat seluruh permukaan bumi. Di mana makhluk-makhluk yang tidak aku akui sebagai anakku. Tapi mabok. Hatiku terganggu. Kamu aja terganggu kan? Iya. Kita nggak terganggu karena kalau kita tidak lihat dia, Bu. Bener, Bu? Coba kalau tetangga asal keluar rumah, lewat depan rumah, dia lagi mabok depan rumah. Tiap hari lewat. Lama-lama terganggu dan kita bertanya, apa orang tuanya nggak bilangin ya? Kita aja bisa terganggu. Apalagi Tuhan yang everyday, tiap malam, siang, dan melihat semuanya itu. Tuhan kan lihat semuanya. Terganggu Tuhan itu lihat makhluk-makhluk pada mabok semua itu. Itulah saya bilang. Mengapa saya akan mabok tidak ganggu orang? Iya, memang kamu tidak ganggu saya kalau kamu tidak melihat saya di depan muka saya. Kamu, kalau saya keluar rumah kamu jauh di ujung sana. Tapi kalau di depan sini dan saya setiap keluar rumah mau ke pasar lewat depan rumah kamu dan kamu sedang mabok. Lama-lama saya terganggu. Kenapa? Saya bertanya-tanya dalam hati, apa orang tuanya nggak bilangin dia ya minum arak tiap hari? Kita terganggu. Tuhan bilang, bagaimana dengan aku? Ya aku melihat makhluk-makhluk itu mabuk tiap hari. Main judi karena hobi juga tepak. Aku lihat tiap hari. Bagaimana hatiku nggak terganggu? Terganggu karena Tuhan lihat tiap hari. Hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus tuh. Perasaannya sama. Kamu aja bisa terganggu, bagaimana aku yang lihat tiap hari? Jadi arti jawabannya apa? Aku mabok tidak ganggu orang. Iya, tapi Tuhan terganggu. Supaya menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan itu tidak terganggu lagi dan hidup tenang damai hati Tuhan. Maka Tuhan bilang, menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuannya siapa yang menyampaikan? Pengetahuannya siapa yang menyampaikan? Tugas Anda yang di ruangan ini. Karena pengetahuannya ditumpukin di sini. Pengetahuannya ditumpukin di ATM. Anda lah yang akan memberitakan pengetahuan itu. Supaya Tuhannya nggak seneng. Nggak terganggu lagi dengan anak-anak
gampang, yang mabok tiap hari. Pengetahuannya ditumpukin di sini. Suatu hari memang Anda akan jadi terang dan geram dalam dunia ini. Prosesnya belum selesai, Pak. Oke. Yang ketiga sekarang. Oke ya. Khusus ATM nih. Ini khusus ATM nih ya. Khusus ATM harus mentaati, melatih, dan melakukannya. Atas pengetahuan yang Anda punya. Tugas kita bukan menghakimi orang mabok. Tugas Anda adalah mentaati, melatih, dan melakukan semua pengetahuan yang Tuhan berikan. Ini sebenarnya sama, Pak. Saya yang khotbah baru dapat rema terbaru, saya juga baru berubah. Dan waktu saya berubah, saya sampaikan kepada Anda, Tuhan maunya seperti ini. Ngutil nggak boleh, nemu duit orang nggak boleh, Tuhan, karena itu bukan milikmu. Iya ya, kalau standarnya seperti itu Tuhan, berarti masa laluku memang tidak berkenan. Ternyata yang di ruangan ini melakukan semua. Keserakahan juga begitu. Harga diri juga begitu. Orang ngomong jujur menderita, semuanya lakukan semua di masa lalu. Baru hari ini pada berubah semua kan. Ingat, jangan ingat-ingat lagi masa lalumu, karena masa lalumu tidak aku berkenan. Oke, sampai sini dulu saya kasih renungan minggu ini. Seorang guru harus memperlakukan muridnya seperti terhadap anaknya sendiri. Seorang murid harus memperlakukan gurunya seperti terhadap ayahnya sendiri. Dengan demikian, maka kedua belah pihak akan dipersatukan oleh sikap saling menghormati, serta hidup rukun dalam kebersamaan, akan mendapatkan peningkatan dalam kebijaksanaan dan kebenaran. Nah, ini untuk kita, ini antara guru dan murid. Jadi saya memperlakukan Anda seperti anak sendiri, dan murid memperlakukan gurunya seperti ayahnya sendiri, kan ayah rohani. Supaya dengan demikian, maka kedua belah pihak akan dipersatukan oleh sikap saling menghormati serta hidup rukun dalam kebersamaan, akan mendapatkan peningkatan dalam kebijaksanaan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Sampai sini dulu Pak ya. Apa mau lanjut lagi Pak? Sampai sini dulu ya. Minggu depan lagi, baru kita lanjutkan tentang moha dan ketidaktahuan. Jadi remanya dikit, tapi baru ngeh sekarang. Ini Tuhan ingetin, tidak boleh ngutil, dan kalau nemu uang di pasar tidak boleh ambil. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai. Tuhan, jadikanlah kami kuat Tuhan, dengan Roh-Mu Tuhan. Berikan kami hidayah atau taufik. Permudahlah jalan-jalan hidup kami, supaya kami dapat melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Berikanlah kami damai sejahtera sepanjang hidup kami. Inilah proses pembentukan di akhir zaman, dan kami harus memberitakan kepada dunia atas kebenaran dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan kami hati legowo nerimo impandum untuk menerima seluruh pemberian-Mu Tuhan. Berikan kami uang, berikan kami kesehatan, berikan kami remah, dan berikan pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan, untuk kami mencapai kesucian-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menerima dengan ikhlas setiap keadaan hidup kami. Inilah pemberian-Mu Tuhan. Kami ingin belajar untuk ikhlas dan tidak penuh keluh kesah, sungut-sungut, perbantahan, pembangkangan. Tugas kami adalah atas pengetahuan kami. Kami mentaati, melatih, dan melakukannya. Jikalau kami gagal, kami berlatih lagi. Jika kami gagal, kami melatih diri supaya sampai kami bisa. Dan semuanya karena pertolongan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, kami sambil bekerja mencari nafkah, dan satu sisi kami dilatih oleh Tuhan untuk melakukan seluruh kehendak-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.